mujalasatul mubtadi'i wal fasiqi lil inas, dan berteman satu tongkrongan. Jadi berteman satu tongkrongan dengan siapa? Orang yang ahli bid'ah dan orang yang suka berbuat kefasikan. Lil inas, inas itu untuk membuat dia nyaman dengan kefasikan dan kebid'ahannya. Jadi ini ada catatannya. Kalau sekedar dalam arti berteman, maksudnya adalah bersaudara sama muslim, ya tetap ahli bid'ah pun saudara sama muslim. Bisnis dan seterusnya diperbolehkan. Kalau berbisnis kan jangankan dengan ahli bid'ah, orang kafir pun juga boleh. Yang tidak diperbolehkan dan masuk dalam wilayah haram itu yang mana sih? Yang kalau kita duduk dengan dia, nongkrong dengan dia, ngobrol dengan dia, akan membuat dia nyaman dengan kebidahan dan kefasikannya, ini yang nggak boleh. Gitu. Makanya di sini disebutkan lil inas, membuat dia nyaman, dia semakin pede dengan kebidahan dan kesalahannya. Ini yang bahaya ini. Nggak boleh. Justru kalau kita duduk membuat dia jerah dari bid'ahnya, mengeluarkan dia dari kesesatan bid'ahnya, itu malah wajib. Terkadang bisa wajib fardu kifayah, bisa wajib fardu ain, tergantung posisi kita. Itu ya. Yang jelas pilihlah teman yang baik, pilihlah circle yang baik. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, kalau yang dipilih yang baik-baik, nanti yang nggak baik sama siapa dong Ustadz? Kan ada begitu. Begini, para ulama itu detail melarang kita bergaul dengan orang fasik karena khawatir kita tertular kefasikannya. Tapi menganjurkan kita untuk duduk-duduk dengan mereka kalau kita bisa menyeru mereka yang fasik tersebut untuk taubat dari kefasikannya. Nah sekarang lihat posisi kita ada di mana. Kira-kira menjadi orang yang mempengaruhi sehingga yang fasik taubat, atau yang terpengaruhi sehingga yang benar jadi fasik? Yang benar yang mana? Lihat posisi kita, harus sadar diri, sadar posisi kalau bahasanya. Kalau kira-kiranya model saya mah gampang terpengaruh Ustadz, kalau berteman itu langsung ikuti teman, gampang banget terpengaruh sama teman. Kalau gitu jangan duduk-duduk dengan orang fasik. Tapi kalau kita punya kepribadian yang kuat sebagai juru dakwah, yakin bahwa Allah akan mengentaskan teman kita dari kefasikan saat kita duduk-duduk dengan dia, yakin bahwa Allah akan memberikan hidayah kepada dia di saat kita mengajak dia, maka duduklah dengan orang fasik tersebut. Jadi kita dilarang itu untuk kebaikan dan kita diperintahkan juga untuk kebaikan. Tinggal posisi kita ada di mana, itu aja. Normalnya manusia mudah terpengaruh karena kan prinsipnya, kaidahnya at-tab'u yasriq. Tabiat itu, watak kita sebagai manusia itu suka mencuri. Makanya kalau ada perkara-perkara yang jelek gampang banget ditiru sama kita. Anak-anak remaja sekarang, untuk membuat mereka jelek akhlaknya, tidak perlu diajari akhlak yang jelek, nggak perlu. Nggak perlu kita contohnya, nah ini loh akhlak jelek, kalian lakukan ya, nggak perlu. Cukup campurkan saja mereka dengan orang-orang jelek, maka lihat saja 1 pekan kemudian lisannya jelek, perbuatannya juga jelek. Kenapa begitu? Karena watak manusia itu pencuri, mencuri yang jelek dari orang lain untuk diikuti. Maka dari itu sudahlah, yang aman jangan duduk-duduk dengan orang fasik. Oh kalau begitu Ustaz, berarti kita nggak punya sosial tinggi. Nggak begitu. Kalau dia butuh kelaparan kita kasih makan, dia butuh bantuan ya kita bantu.
Bahkan kewajiban kita mengentaskan dia dari kefasikannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dalam posisi masing-masing. Ini perkara lain. Tapi menyelamatkan diri dari terpengaruh dari keburukan juga adalah keharusan, gitu ya. Baik.